dan hidayah yang telah Allah berikan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk melangsungkan acara kolaborasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru Teknil di Martapura. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara hari ini. 1. Pembukaan, 2. Materi, 3. Diskusi, 4. Kesimpulan, 5. penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara yang kedua yaitu kita memasuki ke dalam materi. Yang ulun sampaikan sendiri. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita supaya lebih semangat lagi ya ibu-ibu. Ya. Kita ice breaking dulu. Oke? Siap? Ya. Dimohon ibu-ibu untuk berdiri. Silakan kamu. Kamu yang belakang di sini, yang di bawah di gendong. Sini. Saya tahu kamu ada. Oh, titik bambang. Nah, tadi aku ya. Titik-titik bambang. Siap? Siap ibu-ibu semua? Siap. Ikuti ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu. Semangat ibu-ibu. Semangat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu materi pembiasaan modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Nah, lanjut. Nah, ini budaya positif, yaitu ada latar belakangnya Bu, kemajuan teknologi yang begitu besar memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Karena itu, sebagai guru perlu menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah sehingga murid mampu menyaring dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah, di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut diberisikan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disepakati bersama dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta berpihak kepada anak. Lanjut. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab.
Budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Next. Nah, tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman serta adanya rasa keterpaksaan yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku positif yang efektif antara murid dan guru. Memulai penerapan disiplin positif ini, murid juga diajarkan memahami konsekuen yang dihasilkan dari perilaku mereka. Dalam disiplin positif ini, mengajarkan murid mengenai rasa tanggung jawab serta rasa hormat menghormati dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi lingkungan sekolah dan kelas untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau imbalan, ancaman, hukuman, maupun rasa keterpaksaan. Nah, next. Nah, disiplin positif mampu melahirkan nilai-nilai kebijakan. Nah, di antaranya nilai-nilai profil Pancasila yaitu ada 6. Nah, nilai-nilai profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu adalah pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut, membentuk keyakinan kelas kita. Dalam proses pembuatan keyakinan kelas terkandung penanaman nilai dan karakter sesuai konsep profil pelajar Pancasila. Setelah kesepakatan kelas disetujui dan disahkan oleh murid dan guru, selanjutnya penerapannya dalam skenario pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila seperti berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dalam membereskan alat main yang digunakan, saling menghormati dan menghargai juga menyayangi teman, tertib menaati aturan main. Kesemuanya itu tercantum pada keyakinan yang telah disepakati. Itu tadi itu bentuk keyakinan kelas Bu Ai yang di kelas kita, di kelas masing-masing, yaitu yang tadi seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti anak-anak bilanya sikap berdoanya kayak gimana gitu. Misalnya anak-anak berdoanya ada yang makan misalnya, berarti tidak disiplin. Ya betul. Nah, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Nah, di sini anak-anak menyelesaikan tugasnya kayak kita
kadanya. Nah, bertanggung jawab membereskan alat lain yang sudah digunakannya, saling menghargai dan menghormati, menyayangi teman, tertib menaati aturan main. Nah, semua itu adalah keyakinan kelas yang disepakati di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 Bu. Yang pertama membacakan kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebiasaan, kebutuhan akan pilihan di lingkungan sekolah dan kelas untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau imbalan, ancaman, hukuman maupun rasa keterpaksaan. Nah, next. Nah, disiplin positif mampu melahirkan nilai-nilai kebijakan. Nah, di antaranya nilai-nilai profil Pancasila yaitu ada 6. Nah, nilai-nilai profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, benaran kritis dan kreatif. Itu adalah pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut, membentuk keyakinan kelas kita. Dalam proses pembuatan keyakinan kelas terkandung penanaman nilai dan karakter sesuai konsep profil pelajar Pancasila. Setelah kesepakatan kelas disetujui dan disahkan oleh murid dan guru, selanjutnya penerapannya dalam skenario pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila seperti berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dalam membereskan alat main yang digunakan, saling menghormati dan menghargai juga menyayangi teman, tertib menaati aturan main. Kesemuanya itu tercantum pada keyakinan yang telah disepakati. Itu tadi itu bentuk keyakinan kelas Bu Ai yang di kelas kita, di kelas masing-masing, yaitu yang tadi seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti anak-anak bilanya sikap berdoanya kayak gimana gitu. Misalnya anak-anak berdoanya ada yang makan misalnya, berarti tidak disiplin. Ya betul. Nah, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Nah, di sini anak-anak menyelesaikan tugasnya kayak kita tugas yang kita berikan pada anak selesai kadanya. Nah, bertanggung jawab membereskan alat lain yang sudah digunakannya, saling menghargai dan menghormati, menyayangi teman, tertib menaati aturan main. Nah, semua itu adalah keyakinan kelas yang disepakati di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 Bu. Yang pertama membacakan kebutuhan bertahan hidup.
Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebiasaan, kebutuhan akan pilihan. 4, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini manusia pasti dasar kebutuhan manusia ada 5. Betul. Di sini anak-anak apalagi Bu, kita aja bisa seperti ini 5. Nah, perlu. Yang pertama ya tadi kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan ini yang seperti kita perlu makan, sehat, merasa aman, nyaman. Ini ada 5 posisi kontrol. Di sini dimaksud kita sebagai pendidik, sebagai guru kepada anak murid. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama bisa jadi penghukum. Nah, kayak apa gurunya menghukum, boleh lah Bu kayak itu Bu, tidak boleh. Penghukum atau membuat rasa bersalah Bu pada anak kita. Nah, kita padahi kayak itu bersalahnya. Datang terlambat. Kenapa Nabi terlambat? Kamu kesiangan ya? Jadi merasa bersalah dia. Baguslah Bu kayak itu kita pilih. Ya kan? Nah, sebagai teman kita guru sebagai teman kayak sering kita seperti biasa Bu sebagai teman mendengarkan apa yang keluh kesah dia. Atau sebagai pemantau ini kita pasti dia main kita pantau ya. Dan terakhir manajer. Nah, di sini ada 5 Bu. Ada 5 yang lebih bagus itu apa ya Bu? Sebagai apa ya Bu? Kita kalau posisi kontrolnya penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Oh ya, di sini manajer adalah kita berkata sopan. Manajer kita kayak seperti teman, ada juga dengan pemantau, tidak ada penghukuman, manajer itu. Iya. Jadi di sini yang paling bagus adalah manajer. Iya. Next, 2, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu aspek sosial dan psikologis. Contohnya ini, kebutuhan akan rasa diterima, disayangi, dicintai, berbagi, bekerja sama. Kita perlu itu. Apalagi anak-anak. Iya. Orang aja perlu. Perlu bumbunya itu. Betul sekali. Yang ketiga kebebasan. Nah, di sini kebebasan. Nah, kebutuhan dengan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal yang baru. Nah, di sini kebebasan, pengen kreatif bikin apa gitu. Bebas kan ada di tukang, iya, betul. Sesuai dengan hati nurani anaknya. Di sini segitiga retribusi. Nah, ada 3 segitiga retribusi, yaitu menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contohnya Bu. Nah, nih keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti perlu melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Nah, kata-katanya bagus ya Bu? Bagus ya Bu? Ada yang seperti yang tadi, penghukuman. Ya kan Bu? Nah, seperti manajer lah gitu ya. Ya, next. Nah, di sini menstabilkan identitas, yaitu ada 5. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti
bisa menyesuaikan ini. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin membantu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu contoh-contohnya, Bu, menstabilkan identitas anak. Nah, di sini ada 3, memvalidasikan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kan dia berhasil, masa kan pada diberi semangat ya. Ketika seseorang ini didengar, juga diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaannya. Yang kelima, kesenangan. Nah, di sini senang kayak hobi, Bu. Enggak, Bu. Nah, kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dan terpenuhi dengan gurauan. Bercanda, suka tantangan, juga pembelajaran bermakna, belajar melalui bermain. Next, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh melakukan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Nah, menanyakan keyakinan kelasnya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, nak? Apakah kamu masih ingat dengan isi kesepakatan kelas kita? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau menjadi seperti apa? Itu pertanyaannya, Bu. Contoh pertanyaannya, Bu. Next. Nah, sudah. Ya, sekian ini materi saya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Di waktu yang diberikan dari Bu Titi, yang mana saya memperkenalkan lebih dulu nama saya Ibu Nenek untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Titi, apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya, luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ibu Neneng. Nah, di sini Ulun mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu Neneng ya. Tadi kata Bu Neneng, budaya positif apa? Contohnya ya Bu, Neneng Apa saja yang saja? termasuk dalam budaya positif? Oh ya, apa yang dimaksud dengan budaya yang termasuk budaya positif di sekolah? Di sini dulu Ulun memaparkan dulu ya, apa itu budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dalam berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, di situ artinya budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, supaya murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga budaya positif perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi di sini budaya positif yaitu pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku
maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Nah, di sini yaitu pembiasaan-pembiasaan habaib, Bu. Nah, seperti anak-anak kita ajarkan datang tidak terlambat. Nah, itu budaya positif, Bu. Atau anak-anak setelah datang ke sekolah naik ke kelas cuci tangan atau menaruh sepatu di raknya. Itu kebiasaan positif, Bu. Nah, mencuci tangan, menaruh sepatu di tempatnya atau membuang sampah di tempatnya. Ini kalau di dalam kelas kayak keyakinan kelas, Bu, seperti kita sepakat dulu sama anak-anak bagaimana kita berdoa sikap yang baik. Apabila anak-anak melanggar kesepakatan kita beri nasihat dan kita janjikan lagi besok kita sepakati besok akan mengulangi kembali kasadah kayak itu. Kalau di kelas ini ulun mulai sudah berarti kayak apa bersikap kita berdoa, anak-anak menaruh mainan setelah mainan taruh di tempatnya, Bu. Ini, Bu. Kalaunya mengerjakan tugas tidak mengganggu temannya, kesepakatannya dan lain-lainnya. Begitu, Bu Neneng. Inilah udah tadi kesimpulannya diberikan oleh Bu Nila, luar biasa, Bu. Terima kasih, Bu Nila. Kita beri tepuk tangan. Sekarang acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua. Jawaban dari Ibu Titi sangat memuaskan. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah mengerti apa itu budaya positif. Ibu Nila dapat menyimpulkan semuanya? Sah? Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Titi tadi, saya mengambil kesimpulan. Artinya yang perlu kita beri garis bawahi, budaya positif itu adalah untuk meningkatkan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas untuk mendisiplinkan anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau kita dari awal kasih tahu bagaimana caranya, misalnya yang salah dikasih tahu yang baik. Intinya budaya positif itu untuk memberikan nilai yang positif yang baik untuk kemajuan anak kita. Iya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk ibu-ibu di sini bisa berhadir di kegiatan kami CGP Angkatan 9 tentang sosialisasi tentang budaya positif. Jadi di sini saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Lestari yang telah sedia menyiapkan tempat dan juga sarana-prasarana yang mendukung kegiatan kami. Terus yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Gugus PAUD 10 karena bersedia juga memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan kami di sini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hari ini diberikan kesehatan, kedamaian dan kesenangan untuk dapat berhadir di sini. Terus yang kedua, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
agenda hari ini adalah yang pertama pembukaan. Marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillah. Iya, acara sudah dibuka. Kemudian acara yang kedua, agenda yang kedua yaitu sambutan. Kami mohonkan kepada Ibu Kepala TK Negeri Lestari untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Herliani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ucapkan kepada ibu semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita pun sehat walafiat. Hari ini ada kegiatan kita pertama gugus ya Bu. Sekaligus pula bersamaan dengan guru penggerak yaitu teman kita atau kawan kita di sekolah yaitu Ibu Haja sama Ibu Titi. Karena kolaborasi. Jangan lomba pelawak nih. Aku bakatnya nih. Jadi sekaligus gitu ya bulan diadakan gugus karena gugus pun ada yang disampaikan nanti sama Ibu Tima rencana kegiatan kita yang ke depannya sekaligus ada apa sih budaya pemahaman ya. Karena ibarat kita tuh buat satu kerja dua gawe. Gugus oke, guru penggerak oke. Oke, biar Bu ya, walaupun kita digugus orangnya sedikit aja, cuma ada 2 TK. Gitu? Iya, sama? Oh belum datang, oh gitu, oh ya. Bukan dulu belum datang, tapi kalau di kebanyakan dulu. Alhamdulillah, puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hari puasa benar hari ini. Walaupun juga harinya panas, tetap ibu bersemangat kita hari ini. Karena buat kita jadi dikejar-kejarnya oleh dinas. Ya Allah Bu, guru penggerak dikejar. Terus apalagi yang selain biasa dikejar. Apalagi Bu banyak kejar semuanya buat. Biar kita tuh dalam kapal tuh puyang mendengar bacaannya gitu kan Bu. Jadi kan tapi kita semangat ya Allah Bu, walaupun dikejar waktu kan di rumah kan tapi beda benernya dari luarnya kawan banyak semuanya bisa. Tapi kita syukur alhamdulillah hari ini kita dapat kesehatan semuanya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan hari ini kita berjalan dengan lancar. Cuma itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala TK Negeri Lestari Kota atas sambutannya. Terus sambutan yang kedua dari Ketua Gugus Pak PUT 10 kepada Ibu Tima kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini diberi Allah kesehatan, lapangan waktu hingga kita bisa berkumpul hari ini. Selain kita silaturahmi, juga kita bisa menambah ilmu kita tentang CGP dan pengetahuan kita sedikit tentang CGP. Hari ini kebetulan agendanya ada 2 agenda. Hari ini agendanya membicarakan tentang rencana kita yang hendak ke kunjungan ke dinas sosial ke Panti Werda. Kemudian memang itu di program kita dan kemudian juga kita membantu terlaksananya kegiatan dari teman kita Ibu Hajar bersama rekan-rekannya pada hari ini untuk membuat suatu video pembelajaran yang budaya positif. Mungkin ini sangat penting juga bagi kita buat mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak dengan baik, mudah-mudahan itu ilmunya bisa kita terapkan di sekolah kita, dan mudah-mudahan bagi yang belum masuk jadi guru penggerak bisa masuk menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ada rezekinya di sana dan
kasihan kehadiran. Mungkin itu saja, ulun harap kita bisa menyimak paparan hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum berhadir bisa cepat berhadir hari ini biar ilmunya sama-sama kita dapat mudah-mudahan lancar, berataan, barokah, amin. Mungkin itu saja yang mau sampaikan. Salah hilafnya ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Gugus Tahun 10 atas sambutannya dan kesediaannya untuk para anggota Gugus 10 mengikuti kegiatan kami di sini. Langsung saja ya. Oke. Di sini kami berkolaborasi antara Ibu Titi dengan saya sendiri, Bu Hajar, untuk melakukan aksi nyata tentang budaya positif di modul 1.4. Modul 1.4 itu adalah modul akhir dari modul 1. Jadi modul 1 itu ada anaknya 11, 12, 13, 14. Ini sekilas untuk CGP, calon guru penggerak. Ibu-ibu tidak sesulit yang dibayangkan. Sebaiknya mencoba dulu. Apabila kita berusaha, insya Allah jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu pasti dimudahkan. Meskipun saya sendiri juga merasa awal dari pembelajaran CGP itu sangat sulit karena kita tidak terbiasa dengan mengatur waktu, terbiasa dengan leha-leha, santai, ya. Tapi ketika kita masuk di guru penggerak ini, kita dibimbing, dilajari untuk mengatur waktu. Jadi kesibukan apapun yang urgent pastilah yang terutama kita lakukan selain untuk mengikuti CGP ini, ya Bu ya. Jadi semoga ibu-ibu di sini bisa dapat menjadi CGP angkatan 11 nantinya. Oke, langsung saja ya Bu ya. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif, budaya positif dari saya sendiri, Ibu Hajar SPD dan Siti Hardiani Fahriani. Kami ini adalah CGP angkatan 9 Kabupaten Banjar. Jadi inti konsep yang dibicarakan pada kegiatan hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga waktunya dapat mencukupi ya Ibu ya. Mungkin Ibu Titi yang akan menjelaskan. Saya lanjutkan Ibu-ibu. Masih semangat Ibu-ibu? Alhamdulillah. Mohon ibu-ibu yang di belakang bisa maju lagi. Terima kasih Ibu. Di sini ulun melanjutkan ya 5 posisi kontrol guru. Di sini 5 posisi kontrol guru tadi disebutkan penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau mengajar. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Penghukum kayak tadi yang dijelaskan Ibu Hajar tadi, penghukum anak datang terlambat dihukum. Nah, itu apa baik Bu untuk anak Bu? Tidak kan Bu? Nah, kedua, pembuat rasa bersalah. Nih contohnya. Misalnya tadi kata Ibu Hajar tadi, anak datang terlambat, kita tanyakan supaya dia merasa bersalah. Kenapa sayang? Hari ini terlambat sekolah, kamu kesiangan ya tadi ya. Jadi merasa bersalah dia. Nah di situ
kita sebagai guru itu tidak baik juga Bu Ai. Ketiga yaitu teman. Nah di sini kebanyakan kita sama anak-anak menjadi teman ya Bu. Yang keempat pemantau. Nah di sini pemantau sering kita lakukan ya Bu. Kita sering memantau anak-anak ketika dia bermain, ketika dia mengerjakan tugas ya Bu. Ya. Nah kelima manajer. Nah di sini manajer ini adalah anak bisa kita memanajerkan guru sebagai memadahi anaknya kayak gitu. Next Bu. Contoh 5 posisi kontrol guru yaitu anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini anak tidak memakai atribut berarti penghukum contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu baik atau buruk? Tidak bisa Bu. Anak-anak TK Bu? Iya, tidak bisa Bu. Iya, itu penghukum ya Bu. Tidak bisa. Nah, di sini contohnya pemberi rasa bersalah Bu. Yang tadi berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, jadi merasa bersalah tadi anak yang tidak memakai atribut tadi. Nah, di situ kita sebagai guru seperti itu tidak baik ya Bu. Ya kan Bu? Nah, lanjut teman. Nah, di sini sering kita jadi teman anak. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di situ sering kita lakukan ya Bu. Iya. Lanjut. Nah, di sini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi ya. Nah di situ. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah di sini kita sebagai guru lebih baik kita sebagai manajer Bu. Kayak apakah kamu kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Nah itu contoh-contoh pertanyaan kepada anak Bu dari kasusnya tadi. Next. Iya saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo apa itu? Iya merasa bersalah ya Bu. Betul ya Bu Nurul, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Nurul. Lanjut ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah itu penghukum atau merasa bersalah atau memantau atau teman? Kamu ya benar benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya, merasa bersalah. Ya, betul. Terima kasih lagi ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo Bu. Teman, iya betul teman. Ya. Terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, manajer. Luar biasa. Lanjut ya. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ada 5 yaitu berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan,
Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Segitiga restitusi. Yang ditambah ya adalah Iya, restitusi. Iya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 Bu, segitiga restitusi. Validasi. Iya. Nah, pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas seorang anak. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini contoh-contoh dari pertanyaan menstabilkan identitas. Yaitu pertama, berbuat salah itu wajar, Nak. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Keempat, kamu berhak merasa begitu. Nah, di sini yang diinginkan seorang guru itu pertama adalah menstabilkan identitas seorang anak. Seperti itu pertanyaannya, Bu. Contoh pertanyaannya. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, di situ contoh dari pertanyaan validasi tindakan yang salah kepada anak. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinannya. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya pertanyaannya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang bagus menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Di situ contoh-contoh pertanyaan-pertanyaannya, Bu, meyakinkan keyakinannya. Terima kasih. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, begitu pemaparan dari kami berdua tentang budaya positif. Mungkin ada dari ibu-ibu semua yang merasa tidak mengerti ataupun mau memberikan umpan balik kepada kami. Kami sangat berharap ada salah satu perwakilan dari ibu untuk memberikan tanggapannya atau pertanyaannya. Kami tunggu. Mungkin tidak sebagai tanggapan ya. Ini sudah cukup bagus cara pemaparannya, materinya sudah bisa cukup dikuasai. Cuman mungkin kita semua diharapkan tidak hanya mereka yang CGP aja, kita yang masih belum ikut CGP ini juga diharapkan bagaimana cara kita kepada anak itu yang lebih ditekankan sekarang karakter kita kan bulan. Meskipun kita capek di rumah, meskipun bagaimana dengan segala kondisi dan keadaan, tetapi kita harus tetap tenang menghadapi anak. Meskipun anak itu kadang-kadang menguras emosi kita, ya kan Bu? Kadang-kadang namanya manusia tuh kan ada hilapnya. Mungkin kita di rumah karena ada masalah atau apa, kadang-kadang bisalah sedikit ada terbentak atau apa, tapi cepat-cepatlah disadari itu mungkin tidak baik begini. Mungkin kita sama-sama belajar aja, sama-sama belajar mengontrol diri kita agar kita bisa lebih menahan emosi kita dan mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusi yang terbaik apa yang kita hadapi dengan menghadapi anak yang mungkin berbagai macam perilaku dan sikapnya pula yang
dilakukan, mungkin itu lebih membuat kita sedikit terbuka lah bulan bahwa itu harus ada kontrolnya juga, kita tidak lepas gitu. Nah, meskipun ada hukuman-hukuman yang yang kita mau berikan, tetapi hukumannya itu lebih kepada yang bisa mendidik anak dan tidak membuat anak itu takut atau bagaimana. Ini takut kan sih, gue kadang lagi nak menulis kata apa, kenapa ada bagus disedikan gini, kenapa kayak itu hasilnya. Mungkin itu yang sedikit banyak kadang-kadang kita ucapkan bulan, namanya juga kita manusia. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih menguasai emosi kita dan bisa lebih sabar lagi. Mungkin itu saja Bu Hajar, Bu Titi. Terima kasih kepada Ibu Tina. Kemungkinan ada satu lagi dari perwakilan ibu-ibu. Saya minta tanggapannya ataupun pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya. Sebenarnya kami bingung juga, jadi bagaimana caranya kita Bu, walaupun tadi sudah emosi-emosi kita, jadi bagaimana supaya kita dapat mengontrolnya supaya lebih bagus lagi Bu. Ya, ini supaya dapat melihat anak-anak kita yang sekarang ini, apalagi yang tahun ini bermacam-macam lebih daripada tahun-tahun kemarin tuh Bu. Sikapnya, segalanya tuh membuat kita rasa apa. Jadi bagaimana walaupun kita sudah diberikan tadi kan bagus oleh Ibu Titi sama Ibu Hajar, tapi penjelasannya supaya bagaimana lagi gitu. Semangat betul. Terima kasih tanggapannya dari Ibu Nurul ya tentang bagaimana cara kita mengontrol diri kita ketika menghadapi murid yang berperilaku wah gitu ya. Menguras emosi juga begitu. Oke. Saya coba. Terus dari dalam diri kita sendiri dulu mengontrol. Jadi mungkin pertama kali kita datang ke sekolah, pastikan dengan niat ikhlas di hati. Satu, tentunya kalau kita memiliki niat yang ikhlas di hati, pada waktu tiba di sekolah tentunya terpancar aura kita pada anak atau murid kita. Kalau memang ada masalah di rumah, jangan sampai dibawa. Satu, ya ikhlas di hati. Terus yang kedua, ketika melihat anak yang berperilaku mengejutkan kita beristighfar dulu di dalam hati. Astagfirullahaladzim, di hati. Kenapa Bu? Supaya kita tenang dulu. Karena kalau kita tenang, kita bisa juga menyalurkan ketenangan kita kepada murid. Ya, gitu. Kalau kita tegang juga nih, pastinya sama-sama tegang, akhirnya kacau. Yang kedua, yang ketiga, anak yang berperilaku seperti itu kita dekati, kita pegang tangannya, kita bersentuh fisik kepadanya, bertatap muka kepadanya. Itu posisi kontrol kita, jangan marah ya Bu ya. Kalau anak datang langsung marah juga nih. Jadi kita sama-sama kontak fisik mata, fisik tangan kita. Kasih sayang yang kita salurkan kepada anak, tentunya anak akan merasakannya. Kemudian dia pasti insya Allah akan menurut apa yang kita mau. Tapi sebenarnya kita tidak berhak mengontrol dia. Kita hanya berhak memberikan motivasi intrinsik. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Itu adalah tahapan cara kita mengontrol diri kita dan juga mengontrol anak kita. Ini sekali lagi ulangi, menstabilkan identitas itu adalah memberikan sesuatu kepada anak yang berperilaku mengejutkan bagi kita ya, yang kurang bagus ya. Maaf Bu, tahu. Oke, boleh, silakan Bu, sambil. Ya, pasti
pastinya kita ada perbincangan kepada anak ya Bu ya. Kami juga CGP Angkatan 9 ini ada tugas demonstrasi kontekstual, di mana kami bisa mengontrol, memposisikan diri kami kepada anak yang memiliki perilaku anggaplah tidak disiplin ya Bu ya. Ini jadi kami di video nih bagaimana cara menerapkan tadi restitusi segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kita perlu pembicaraan yang mendalam dengan anak. Ya, seperti berbuat salah itu wajar nak. Ibu juga pernah melakukannya. Ibu juga pernah seperti kamu datang terlambat dulu sekolah. Terus kemudian memvalidasi pilihan. Kita bisa menanyakan alasannya. Kenapa ya hari ini misalkan Diana datangnya terlambat. Dia pasti akan mengutarakan alasannya. Kemudian kita tanyakan lagi. Menanyakan keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati oleh kita, guru dan murid. Jadi contohnya bulan terlewat tadi, mungkin di kelas itu bagaimana ya kelas kita yang bagus, bersih dari sampah. Bagaimana caranya kita menjaga kebersihan? Ayo, buang sampahnya di tempat sampah. Pasti kata-kata yang positif, bukan jangan buang sampah sembarangan, bukan. Jadi kita betuli. Terus menanyakan keyakinan. Tadi kan ada terlambat. Sebenarnya Kiana tahu tidak keyakinan kelas kita. Jadi dia Kiana nih tinggi, ulun salah. Nah, kayak apa yang bujurnya? Tidak datang terlambat lagi. Jadi tidak datang terlambat lagi. Ganti datang dengan tepat waktu. Jadi tidak ada kata tidak, jangan, dua kata. Itu saja sih. Umpan balik pendapat dari Ubun untuk pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih ya atas kesempatan ibu-ibu semua mengikuti kegiatan sosialisasi dari kami berdua CGP Angkatan 9. Semoga ini bentuknya bukan memberi pelajaran, artinya Ulun dan Ibu Titi itu menggurui, bukan. Kita hanya berbagi pengalaman praktek baik, di mana kami menemukannya itu di pendidikan calon guru penggerak. Jadi kita bukan menggurui, bukan sok hebat, ataupun bukan sok ini aku bisa, tidak. Kita sama-sama aja. Mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, terutama ibu kepala sekolah, ibu ketua gugus kita sudah memberikan kesempatan kami memaparkan materi ini. Saya sudahi dan kami sudahi. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.